mendapat julukan sebagai Bapak Ilmu Pengetahuan. Aristoteles adalah orang pertama di dunia yang dapat membuktikan bahwa bumi bulat. Pembuktian yang dilakukannya dengan jalan melihat gerhana. Dia jugalah yang mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Biografi singkat. Mengenai biografi Aristoteles. Ayahnya yang bernama Nikomachus, seorang dokter di istana. Aristoteles dilahirkan di kota Stagira, Makedonia, 384 sebelum Masehi. Pada umur 17 tahun Aristoteles pergi ke Athena belajar di Akademi Plato. Ia menjadi murid Plato selama 20 tahun. Dengan meninggalnya Plato, Aristoteles meninggalkan Athena dan mengembara selama 12 tahun. Dalam jenjang waktu itu ia mendirikan akademi di Asus dan menikah dengan Pitias yang tak lama kemudian meninggal. Ia lalu menikah lagi dengan Herpilis yang kemudian melahirkan baginya seorang anak laki-laki yang ia beri nama Nikomachus seperti ayahnya. Dari ayahnya, Aristoteles mungkin memperoleh dorongan minat di bidang biologi dan pengetahuan praktis. Di bawah asuhan Plato dia menanamkan minat dalam hal spekulasi filosofis. Pada tahun 342 sebelum Masehi Aristoteles pulang kembali ke Makedonia, dan menjadi guru seorang anak raja umur 13 tahun yang kemudian dalam sejarah terkenal dengan Alexander Agung. Aristoteles mendidik si Alexander muda dalam beberapa tahun. Di tahun 335 sebelum Masehi, sesudah Alexander naik tahta kerajaan, Aristoteles kembali ke Athena dan di situ dibukanya sekolahnya sendiri, dengan nama Lyceum. Dia berada di Athena 12 tahun, satu masa yang berbarengan dengan karir penaklukan militer Alexander. Alexander tidak minta nasihat kepada bekas gurunya, tetapi dia berbaik hati menyediakan dana buat Aristoteles untuk melakukan penyelidikan-penyelidikan. Walau begitu, pertaliannya dengan Alexander mengandung berbagai bahaya. Aristoteles menolak secara prinsipil cara kediktatoran Alexander dan tatkala si penakluk Alexander menghukum mati sepupu Aristoteles dengan tuduhan mengkhianat, Alexander punya pikiran pula membunuh Aristoteles. Di satu pihak Aristoteles kelewat demokratis di mata Alexander. Pada tahun 323 sebelum Masehi Alexander Agung meninggal. Karena takut dibunuh orang Yunani yang membenci pengikut Alexander, Aristoteles akhirnya melarikan diri ke Chalcis. 1 tahun setelah pelariannya ke kota itu, yaitu tepatnya pada tahun 322 sebelum Masehi, pada usia 62 tahun Aristoteles meninggal dunia di kota tersebut, Chalcis Yunani. Aristoteles meninggal di pembuangan beberapa bulan. Karya Aristoteles. Hasil murni karya Aristoteles jumlahnya mencengangkan. 47 karyanya masih tetap bertahan. Daftar kuno mencatat tidak kurang dari 170 buku hasil ciptaannya. Kerja ilmiahnya betul-betul merupakan ensiklopedi ilmu untuk zamannya. Aristoteles menulis tentang astronomi, zoologi, embriologi, geografi, geologi, fisika, anatomi, fisiologi, dan hampir tiap karyanya dikenal di masa Yunani purba. Hasil karya ilmiahnya merupakan, sebagiannya, kumpulan ilmu pengetahuan yang diperolehnya dari para asisten yang spesial digaji untuk menghimpun data-data untuknya. Sedangkan sebagian lagi merupakan hasil dari serentetan pengamatannya sendiri. Perjalanan hidup Aristoteles. Untuk menjadi seorang ahli paling jempolan dalam tiap cabang ilmu tentu kemustahilan yang ajaib dan tak ada duplikat seseorang di masa sesudahnya. Tetapi apa yang sudah dicapai oleh Aristoteles malah lebih dari itu. Dia filosof orisinal. Dia penyumbang utama dalam tiap bidang penting falsafah spekulatif. Dia menulis tentang etika dan metafisika, psikologi, ekonomi, teologi, politik, retorika, keindahan, pendidikan, puisi, adat istiadat orang terbelakang dan konstitusi Athena. Penemuan Aristoteles. Mungkin sekali. Yang paling penting dari sekian banyak hasil karyanya adalah penyelidikannya tentang teori logika, dan Aristoteles dipandang selaku pendiri cabang filosofi yang penting ini.
Hal ini sebetulnya berkat sifat logis dari cara berpikir Aristoteles yang memungkinkannya mampu mempersembahkan begitu banyak bidang ilmu. Dia punya bakat mengatur cara berpikir, merumuskan kaidah dan jenis-jenisnya yang kemudian jadi dasar berpikir di banyak bidang ilmu pengetahuan. Aristoteles tak pernah kejeblos ke dalam rawa-rawa mistik ataupun ekstrim. Aristoteles senantiasa bersiteguh mengutarakan pendapat-pendapat praktis. Sudah barang tentu, manusia namanya, dia juga berbuat kesalahan. Tetapi, sungguh menakjubkan sekali betapa sedikitnya kesalahan yang dia bikin dalam ensiklopedi yang begitu luas. Ibnu Rushd, filosof Arab yang paling terkemuka, mencoba merumuskan suatu perpaduan antara teologi Islam dengan rasionalismenya Aristoteles. Tetapi, hasil kerja paling gemilang dari perbuatan macam itu adalah Summa Theologianya, cendekiawan Nasrani St. Thomas Aquinas. Di luar daftar ini masih sangat banyak kaum cerdik pandai abad tengah yang terpengaruh demikian dalamnya oleh pikiran Aristoteles. Kekaguman orang kepada Aristoteles menjadi begitu melonjak di akhir abad tengah tatkala keadaan sudah mengarah pada penyembahan berhala. Dalam keadaan itu tulisan-tulisan Aristoteles lebih merupakan semacam bungkus intelek yang jitu tempat mempertanyakan problem lebih lanjut daripada semacam lampu penerang jalan. Aristoteles yang gemar meneliti dan memikirkan ihwal dirinya tak salah lagi kurang sepakat dengan sanjungan membabi buta dari generasi berikutnya terhadap tulisan-tulisannya. Beberapa ide Aristoteles kelihatan reaksioner diukur dengan kacamata sekarang. Misalnya, dia mendukung perbudakan karena dianggapnya sejalan dengan garis hukum alam. Dan dia percaya kerendahan martabat wanita ketimbang laki-laki. Istilah-istilah ciptaan Aristoteles masih dipakai sampai sekarang: informasi, relasi, energi, kuantitas, kualitas, individu, substansi, materi, esensi, dan sebagainya. Ahli filsafat terbesar di dunia sepanjang zaman, Bapak Peradaban Barat, Bapak Ensiklopedi, Bapak Ilmu Pengetahuan, atau gurunya para ilmuwan adalah berbagai julukan yang diberikan pada ilmuwan ini. Berbagai temuannya seperti logika yang diebut juga ilmu mantik, yaitu pengetahuan tentang cara berpikir dengan baik, benar, dan sehat, membaut namanya begitu dikenal oleh setiap orang di seluruh dunia yang pernah mengecap pendidikan. Julukan, ahli filsafat terbesar di dunia sepanjang zaman, Bapak Peradaban Barat, Bapak Ilmu Pengetahuan atau gurunya para ilmuwan. Penemuan atau sumbangan ilmu pengetahuan, logika tentang pengetahuan tentang cara berpikir dengan baik, benar, dan sehat, biologi, fisika, botano, astronomi, kimia, meteorologi, anatomi, zoologi, embriologi, dan psikologi eksperimental.